Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di diskusi hunian. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering banget terjadi di dilema keluarga muda. Punya budget terbatas, tapi kebutuhan rumah ke depan pasti bakal nambah. Solusinya itu adalah rumah tumbuh. Nah, biar jelas, kita akan ngobrol bareng Arel, seorang desainer dari desain hunian. Halo Mas Arel, apa kabar? Baik, Mas Rizal. Wah, menarik banget ya topik ini. Iya, Mas. Karena dengan konsep rumah tumbuh ini banyak banget warga-warga muda yang terbantu. Jadi gitu, Mas. Saya masih baru tahu ya, Baru Mas. tahu ini. Iya. Kan biasanya kan keluarga muda yang namanya keluarga muda lah, pasti baru menikah. Iya. Udah keluar biaya nikah yang besar, harus bangun rumah. Nah, dengan konsep ini keluarga muda akan terbantu. Oke. Nyisi-nyisi dikit buat bulan madu lah. Jangan habis kan. Iya. Oke, jadi langsung saja kita kupas. Oke, Mas. Saya sudah merangkum beberapa pertanyaan. Hmm. Pertama-tama, rumah tumbuh itu apa sih, Mas, sebenarnya? Oke, simpelnya gini Mas Rizal. Iya. Rumah tumbuh adalah rumah yang dibangun secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan kita. Oke. Jadi nggak langsung bangun rumah besar di awal ya. Ya. Contoh, bangun rumahnya itu satu lantai dulu dengan 2 kamar. Nah, nanti ketika nambah anaknya misalnya dari 2 terus nambah lagi 1, kan jadinya 3. Iya, dari tiga. Itu bisa dibuat menjadi 2 lantai atau nambah ruangan baru. Oke. Seperti itu, Mas. Jadi rumahnya itu bisa direnovasi, bisa diubah-ubah gitu, Mas. Betul, bukan dirubah Mas, ya lebih tepatnya ditambah ruangannya. Oh, oke oke oke. Jadi konsepnya itu kayak rumah yang fleksibel ya, Mas? Mhm. Bisa berkembang sesuai perjalanan hidup keluarga, Mas. Makanya cocok dengan keluarga muda, Mas. Iya, Mas. Oke, Mas. Kenapa sih rumah tumbuh itu jadi solusi pas buat keluarga muda, Mas? Jadi gini, yang pertama, Ya, budgetnya itu lebih ringan karena nggak langsung keluar biaya besar dari awal. Yang kedua, fleksibel, bisa nambah ruangan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, investasi jangka panjang. Ketika lahannya itu dimaksimalkan, otomatis nilai rumahnya itu akan ikut naik. oke. Dan yang terakhir, nggak buru-buru. Jadi Hmm. pembangunan rumahnya itu sesuai dengan gaya hidup kita dan kemampuan kita. Jadi kalau dipikir-pikir, ini kayak konsep bayar cicilan, Mas. Betul, ya bisa dibilang gitulah. Iya, Mas. Tapi bedanya itu dalam bentuk bangunan ya, Mas. Ya, Pelan-pelan tapi pasti. pasti. Itu bener kan, Mas? Benar, benar setuju Oke. saya. Nah, kalau mau bikin rumah tumbuh, apa aja sih, Mas, yang harus dipikirin dari awal? Oke, yang paling penting ya Mas. Iya. Yang pertama, struktur awalnya itu harus kuat. Jadi Hmm. ketika nambah jadi 2 lantai, Ya. nggak harus bongkar total. Yang kedua, fleksibel. Misalnya dari posisi tangga, pintu, dan jendela. Semua harus dipikirkan secara matang-matang dari awal. Yang ketiga, akses dan pencahayaan. Jangan sampai ruangan baru itu membuat rumah kita jadi sumpek dan gelap. Hmm. Jadi meskipun dibangun nyicil, tapi harus ada master plan dari awal ya, Mas? Betul sekali. Betul sekali, Mas. Setuju. Oke, Mas. Kalau nggak direncanain matang, apa sih, Mas, resikonya? Resikonya banyak. Misalnya strukturnya nggak kuat. Ya. Yang kedua, alur ruangannya itu aneh. Misalnya, tuh kok gini ya? Baru masuk kok ketemu tiba-tiba ketemu kamar mandi. Ya. Baru masuk pintu utama ketemu dapur. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, bisa bisa jadi sirkulasi dan pencahayaannya itu buruk. Yang awalnya itu misalnya pengen hemat, Ya. malah jadi lebih mahal. Karena harus Oke. bongkar ulang. Oh, jadi ujung-ujungnya biaya jadi malah lebih mahal karena harus bongkar ulang ya, Mas? Ya betul, itu resikonya ya, itu resiko terbesar lah. Apalagi kalau salah di struktur ya Mas, itu Iya. malah bikin bahaya. Hmm. Misalnya strukturnya standarnya cuma untuk 1 lantai, Ya. udah jadi nih, langsung ditambah jadi 2 lantai, langsung rumah tumbuh kan, Ya. tambah 2 lantai, lah itu bahaya. Oke. Jadi dari awal itu harus strukturnya itu harus khusus untuk 2 lantai, walaupun rumahnya itu
bangunnya di awal satu lantai aja ya Mas, Ya. seperti itu. Jadi tips praktisnya gimana ya Mas buat keluarga muda itu Mas? Oke, tips gampang untuk keluarga-keluarga muda, yang pertama, mulai dari kebutuhan yang urgent dulu. Lalu yang kedua, pastikan ada rencana besar meski belum eksekusi semuanya. Yang paling penting nih, diskusikan dengan arsitek agar kita dapat desain rumah yang bisa tumbuh dan mulus ke depannya. Oke, jadi intinya rumah tumbuh itu solusi cerdas buat keluarga muda yang pengen punya rumah sesuai budget, tapi tetap bisa berkembang sesuai kebutuhan. Dengan perencanaan yang baik, rumah tumbuh bisa nyaman, hemat, dan bisa jadi investasi jangka panjang. Betul, ingat ya, rumah itu bukan proyek sehari dua hari, tapi perjalanan. Dengan konsep rumah tumbuh, perjalanan itu akan jauh lebih menyenangkan dan tentunya hemat di kantong. Gimana Mas, topik hari ini? Seru banget ini Mas, soalnya jadi banyak apa ya Mas, pengetahuan lah Mas tentang rumah itu Mas. Ya, apalagi untuk keluarga-keluarga muda ya. Iya, Oke, baik untuk keluarga-keluarga muda atau bisa dibilang mantan anyar ya Mas, iya Mas, bahasa kalau di Jawa. Jawa mantan anyar. Nah, gunakan konsep rumah tumbuh ini ketika budget kalian itu pas-pasan. Ya, tabung dikit-dikit lah buat bulan madu di Bali, Labuan Bajo. Ada rekomendasi lain, Mas? Kayak ke tempat-tempat wisata yang lain lah Mas, biar kayak asik gitu loh Mas kalau honeymoon Mas. Jogja, Magelang. Ini kan enggak Nggak mungkin, pasti juga yang lebih jauh gitu loh Mas, lebih bagus. Korea Selatan. Nggak bisa gitu Mas. Ya kan bisa loh. Iya, Siapa tahu. tapi kan harus ngumpulin beberapa tahun dulu tuh Mas, berapa lama itu Mas. Jadi kelamaan gitu loh Mas honeymoonnya. Iya. Jadi ke Bali aja lah Mas. Yang paling dekat aja lah. Yang Iya, realistis dulu aja lah. iya. Oke Mas, makasih banyak ya Mas Arel buat sharingnya. Oke, sama-sama Mas Rizal. Oke, buat teman-teman yang lagi mikirin rumah pertama, jangan mulai dari kecil. Yang penting ada perencanaan dan dari awal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.